Dengan disiplin, kehormatan, dan semangat pantang menyerah, prajurit Jalasena pastikan keamanan maritim nasional. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan April kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Lintang, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) memberikan pembekalan kepada perwira siswa atau Pasis Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-71 Korps Pelaut Teknik Elektro dan Suplai dalam rangka latihan praktek atau latek magang KRI di Koarmada 2. Kegiatan yang diikuti oleh 181 pasis tersebut dilaksanakan di Auditorium Puslat Kaprang Koarmada 2. Dalam pembekalan tersebut, Pangko Armada 2 menyampaikan materi mengenai tugas dan tanggung jawab pasis selama melaksanakan latek magang KRI, tugas pokok Koarmada 2, moto Koarmada 2, serta berbagai tantangan tugas yang dihadapi TNI Angkatan Laut saat ini dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia. Komitmen menjaga keamanan informasi dan ekandala komunikasi di medan tugas terus diperkuat. Sebanyak 35 prajurit Koarmada 2 mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi teknis operator enkripsi MMC 3000 dan Sekos tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Elektronika atau Diskomlek Koarmada 2. Pelatihan resmi dibuka oleh Paban Sistek Letkol Laut Elektronika Ahmad Novik mewakili Askomlek Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Dados Raino dan dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 6 hingga 10 April 2026. Dalam rangka etapa kedua pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa Kartika Jalakrida 2026, KRI Bima Suci yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto MTer Opsla melaksanakan korstesikol kepada Komandan Kodaeral 1 Laksamana Muda TNI Deni Septiana serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution di Belawan. Kegiatan ini menjadi wujud diplomasi maritim sekaligus mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah dan mitra strategis. Selain itu, KRI Bima Suci juga menggelar deck reception bersama Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 dan Taruna peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026 dengan menampilkan seni budaya Indonesia. Momentum ini menjadi sarana memperkuat persahabatan internasional sekaligus memperkenalkan budaya bangsa sebelum melanjutkan pelayaran ke Kolombo, Sri Lanka. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) menghadiri kegiatan Filipina Indonesia Fifth Military Cooperation Meeting atau PMC yang digelar di Ballroom 1 The Ritz-Carlton, Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Filipina. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto serta dihadiri oleh pejabat tinggi militer dari kedua negara. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu kerjasama, peningkatan interoperabilitas, serta koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. KRI Bima Suci unsur Satban Koarmada 2 yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto MTer Opsla melanjutkan pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa dan latek Kartika Jalakrida 2026 menuju Kolombo, Sri Lanka. Keberangkatan KRI Bima Suci dilepas oleh Komandan Kodaeral 1 Laksamana Muda TNI Deni Septiana SIP MAP beserta para pejabat utama Kodaeral 1. Keberangkatan KRI Bima Suci menuju etapa ketiga juga diiringi oleh parade roll dan genderang suling Gita Jala Taruna serta aksi dari tim VBSS Kodaeral 1 yang menampilkan demonstrasi penyelamatan kapal dari ancaman pembajakan dengan menggunakan sekoci yang bergerak cepat mengejar kapal.
Aksi tersebut menjadi sarana edukasi bagi taruna Akademi Angkatan Laut dan taruna peserta ASEAN Plus Cadet SEAL 2026 dalam memahami taktik penindakan di laut sekaligus menambah wawasan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman maritim di masa mendatang. Netizen, kami akan melanjutkan dengan informasi lainnya yang tak kalah menarik. Berikut berita selanjutnya untuk Anda. Koarmada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesiapan tempur melalui pelaksanaan latihan Glagaspur tingkat 3 di perairan Laut Jawa yang melibatkan unsur Satkor dan Satkat Koarmada 2. Di antaranya KRI I Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Frans Kaisiepo 368 serta didukung KRI Terapang 648 dan KRI Golo 688 bersama unsur udara Pus Penerbal dan Satkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Adam Cahja Saputra menegaskan bahwa latihan ini bertujuan mengukur dan meningkatkan kemampuan prajurit dalam mengawaki sistem tempur secara profesional. Sementara dan Satkat Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Arif Kurniawan H menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI guna meningkatkan kualitas latihan dan kesiapan operasional. Di sisi lain, KRI Raden Edi Martadinata 331 yang dikomandani Kolonel Laut Pelaut Andi Kristianto juga melaksanakan latihan penembakan di Laut Banda dalam rangka lintas laut dari Ambon menuju Lombok. Latihan meliputi penembakan meriam 76 mm, 35 mm, serta senjata ringan guna mengasah naluri tempur dan kesiapsiagaan prajurit. Koarmada 2 terus meningkatkan kesiapan prajurit dalam menghadapi ancaman bawah laut dengan mengikuti sosialisasi implementasi deteksi bawah air dari Pushidrosal yang dilaksanakan secara vikon di Puslat Kaprang Koarmada 2. Kegiatan ini dihadiri dan Satran Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Mufianto Mahfud dengan pemateri Paban 4 Bang Tekstek Hit Pushidrosal Kolonel Laut Elektronika Adi Kusuma Negara yang memaparkan teknologi deteksi bawah air guna mendukung operasi keamanan laut. Turut hadir Komandan KRI Alugoro 405 Letkol Laut Pelaut Fahmi Chandra Laksana bersama para perwira sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kemampuan prajurit di bidang peperangan bawah laut. Di sisi lain, Koarmada 2 juga menghadiri briefing akhir latihan peperangan kapal selam Ops Lagap tahun anggaran 2026 yang dipimpin oleh Komandan Koops Kasel Laksma TNI Muhammad Iwan Kusuma selaku Wadirlat. Hadir mewakili Koarmada 2 Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut I Gede Put Iwan dan Komandan Kolat Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Binsar Alfred Saiful Sitorus. Dalam amanat Pangko Armada RI selaku Dirlat Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata yang dibacakan Komandan Koops Kasel, ditekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan, kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit dalam menghadapi dinamika ancaman laut yang semakin kompleks. Koarmada 2 mendukung maksimal gelaran Seminar Nasional Global Health Security, kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman biologis yang digelar di Geladak Heli KRI Dr. Suharto 990 Surabaya. Kegiatan ini menegaskan peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman biologis serta memperkuat kesiapsiagaan kesehatan nasional dengan keynote speech dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Prihati Puji Waskito.
dalam amanat Pangku Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang dibacakan Kadiskes Ko Armada 2, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Agung Kristiono ditekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi sipil militer guna meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dalam mendukung tugas operasi maupun kemanusiaan. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Ko Armada 2, disiplin, unggul, andal, Gorawira, Madya Jala, Jales Veva, Jaya Mati.